Selamat datang kembali di video kali ini ya. Jadi langsung ke intinya saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang karakter bernama Benimaru yang Kijin. Ya, mana Kijin? Nah, jadi kenapa Benimaru Kijin lebih jelek daripada Benimaru Ogre? Karena si Benimaru Kijin dia ultimate-nya dia nggak berulang-ulang dan cuman apa kayak milim lah, kayak cuman sekali jebem terus sudah gitu ya. Intinya kita baca dulu aja. Jadi intinya Benimaru tuh form Black Flame ya, jadi dia ngeluarin ultimate AOE 247% ke all enemy multipliernya dan ngasih satu Black Flame. Dan Black Flame itu kalau nggak tahu ya, dia apa sih, kayak kalau di Seven Deadly Sins itu kayak corrosion. Dia kayak ngurangin 10% musuh HP-nya ya, dari max HP-nya musuh gitu, dan berlangsung untuk 2 turn. Tuh suffer 10% damage every round. Tuh Black Flame itu. Jadi itu intinya ultimate-nya dia ngasih ulti AOE sama ngasih Black Flame, terus musuhnya kena efek corrosion. Aku bilang corrosion atau ya ya intinya dia musuhnya kurang terus HP-nya setiap turn gitu. Setiap turn selesai. Auto attack-nya dia cuma ngasih Black Flame juga. Sinerginya dia nggak terlalu bagus, cuma 38%. Jadi ini hero nggak cocok untuk tim sinergi. Nah ini dia. Tapi kan bagusnya si Benimaru Kijin ini, dia ngebuff temen lu, ngasihin bonus damage attack sebanyak 20%. Yang berarti 20% tuh tinggi banget. Misalnya ya, attack karakter lu udah 10.000, dia ngasih damage 2, dia ngasih tambah damage 2.000 jadi 12.000 gitu. Di si Benimaru Kijin ini lebih cocok di tim bisa gue bilang AOE sih, tim skill, tapi bisa juga dipakai di tim DPS. Kayak contoh Shizu besok kan mungkin ya beberapa ya habis banner yang milim keluar mungkin Shizu. Terus siapa lagi ya, milim bisa milim, tapi si Benimaru Kijin ini dia lebih cocok untuk tim AOE. Tapi kalau gua kan hobinya gua tim DPS, jadi gua lebih suka dia pakai di tim DPS buat nambah-nambah damage aja. Terus pasifnya dia nih Black Flame. Oh sorry, Black Flame tuh berarti dia ini apa namanya, kalau ada musuh yang kena Black Flame, Benimaru nyerang dia tambahan deal bonus damage 90%. Kalau udah tier 6 100%, berarti 2 kali lipat pak damage-nya. Jadi 247%, tambah lagi kalau udah kena Black Flame 247%, yang berarti gila banget tuh. Terus untuk gearnya kita pakai greedy aja. Untuk advance-nya dia 12%, 16% ya rata. Dan Benimaru ini hero S paling gampang di up. Kenapa gue bilang paling gampang di up? Nih, di market kita cek ke basic, ke elite. Nah nih ada Benimaru. Ini gue bilang dia hero paling easy to up, paling gampang untuk di up itu adalah Benimaru. Jadi ya setiap minggu kan 7 hari, jadi kamu setiap 7 hari dapat Benimaru, 7 hari dapat Benimaru. Ya mentok-mentok bisa bintang 7, tapi butuh waktu yang lama. Tapi that's fine karena Benimaru hero gratisan men. Daripada lu siapa tuh lu dapat gacha mungkin. Ya, kalian bisa dapat Benimaru di sini, Gupta juga bisa, Eren bagus, Gelmut lumayan lah. Gitu. Sekarang kita langsung saja ke gameplay hero-nya untuk ya maybe di mana ya, untuk menunjukkan potensinya di boss yang single aja dah, di Juratel saja. Sorry, di Karibdis saja. Karibdis mana, Karibdis. Nah sini aja dah. Nah nih fungsinya Benimaru Kijin nih. Nih kita lihat ya. Kenapa auto Bambang? Salah. Takut dulu. Salah. Sorry kali. Nah ini kita lihat. Set, kita ganti aja udah ya. Udah nih kita lihat. Ini damage-nya pakai Benimaru. Kita bandingin aja damage-nya pakai Benimaru. Dar 24k.
basic attack-nya dia set 23k 3 kali, berarti 23 kali 3 69, berarti 70 kan. Itu pakai Benimaru dan stats Gabiru gua tuh kalau nggak salah, bentar sekitaran attack-nya berapa ya, sekitaran mana tuh, attack gua 11.000 ya, Benimaru gua 11.000, tambahin attack Gabiru gua 11.000 tambahin Benimaru tambahin 20%, berarti sekitar ya 2000-an, berarti tambah ya 13.000 lah, 13.000 ya 13.500-an 13.500-an itu untuk attack Gabiru gua. Ya nggak wajar sih bisa dapat segitu. Tadi perbandingan ya, itu tadi kalau pakai Benimaru yang Kijin. Nah sekarang kita tes pakai tanpa Benimaru. Ini kita tes tanpa Benimaru, seberapa besarkah perbedaan mereka pakai Benimaru apa enggak. Kita lihat nih, udah hero nggak salah aja, udah rangga aja, udah ini ya, ini tanpa Benimaru nih, kita tes berapa damage-nya dia. Kita lihat tadi 24k, ultimate-nya 24k, 20k, 4000k, 19k, 19k ya, perbedaannya berarti sekitar 4k. Ya 4k tuh menurutku nggak kecil sih, tapi kalau dibilang lebih worth it pakai Benimaru Kijin apa Ogre, tergantung. Jadi gini, maksud gua tergantung, maksudnya adalah kalau musuh lu ada Soe apa Ifrit di story chapter apa dia manapun itu, lu pakai aja Benimaru yang Ogre. Kenapa? Karena Benimaru Ogre tuh lawan paling efektif buat Soe sama Ifrit. Terus misalnya musuh lu hero-heronya misalkan kayak hero DPS atau hero sinergi kayak Souka, kan misalnya kalau di story chapter Souka, Gupta, Touka, terus bisa jadi Gabiru, terus Hakuro, kan misalnya itu. Nah kalau musuh yang kayak gitu, gue lebih pilih si Benimaru yang Kijin. Kenapa gue lebih pilih Benimaru yang Kijin? Karena kalau pakai Benimaru yang Ogre, dia nggak mungkin apa sih, kan kalau Benimaru Ogre dia harus karatin musuh dulu, sedangkan kalau pakai Benimaru yang Kijin lu nggak perlu karatin, intinya lu udah hajar aja hero core-nya musuh. Misalkan damage-nya musuh di Gabiru atau Shizu atau Hakuro, ya udah aku langsung lock aja ke Hakuro-nya, udah sisanya udah kayak no damage gitu, udah sisanya tinggal penghabisan. Sedangkan kalau pakai Benimaru Ogre, kamu harus nunggu turn 2 untuk menghabisi mereka, sedangkan bisa jadi di turn 1 Benimaru Ogremu udah bisa mati atau tim lu udah sekarat duluan gitu. Jadi ya perbedaannya cuman di tim musuh sih, tergantung kebutuhan. Kalau udah level tinggi kamu nggak bisa pakai tim yang sama-sama terus. Maksud gue sama-sama terus apa? Misalnya musuhnya ada, ya katakanlah ada Soe, Ifrit, terus Milim, Eren, misalkan timnya AoE semua, terus lu nggak pakai hero yang single target gitu misalnya, ya lu udah pasti kebantai, soalnya musuh damage AoE nya pasti lebih tinggi daripada lu, logikanya gitu. Ya nggak tentu lebih tinggi sih, tapi biasanya sih lebih tinggi daripada lu. Jadi misalkan lu harus culik satu hero dulu, ya misalnya lu culik pakai Ryota untuk hajar backline-nya dia, atau bisa pakai hero kayak Gabiru bisa untuk nembus. Ya intinya gitu sih, intinya Benimaru Kijin fungsinya buat hero-hero yang musuhnya ngandelin auto attack bukan yang skill. Ngandelin skill juga bisa, maksudnya nggak ngandelin bayangan gitu. Benimaru Kijin tuh musuhnya nggak ngandelin bayangan. Kalau musuhnya ngandelin bayangan apa Soe kayak Ifrit, kan sekarang yang pakai bayangan cuman Soe sama Ifrit, udah pakai aja Benimaru yang Ogre makanya. Tapi kan orang rata-rata lebih pilih Benimaru yang Ogre. Kenapa? Karena misalnya musuhnya sekarat semua, dia tinggal ulti kelar. Kalau sedangkan Benimaru si yang Kijin, dia ulti belum tentu kelar semua, soalnya kan ultinya nggak berkali-kali ya. Itulah kenapa Benimaru Ogre tiernya lebih tinggi daripada yang Kijin, karena dia bisa repeated strike gitu, gua bilang gitu. Dan Benimaru Kijin dia bagusnya
Dia karakter di buff sama buffer sih. Di buffnya yang Black Flame, buffernya itu pasifnya dia. Jadi kalau sebisa kalian lindungi Benimaru Kijin kalian, jangan sampai dia mati duluan, karena kalau Benimaru lo mati duluan, pasif lo mati dan tim lo bakal langsung kena mental breakdance, langsung kelar, tim lo gak ada damage lagi, damage-nya langsung berbeda, itu kayak feel-nya beda. Oke, that's it for today. I'm Wolford signing out. Peace out.